warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya M. Febriani dengan NPM 23103033016 bersama ada rekan saya. Saya Ana Rahmatul Alamiah dengan NPM 2310303024. Saya Ina Sasnafar Laila dengan NPM 2310303028. Saya Nadia Leliza Ningtyas dengan NPM 2310303020. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum lipid dengan dua uji. Yang pertama adalah uji Crispot lipid dan yang kedua adalah uji ketidakjenuhan asam lemak. Selamat menyaksikan. Untuk memulai praktikum, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada data pengamatan, selanjutnya ada blue band, ada cotton bud, Benedict, selanjutnya ada gula, telur, minyak baru, serta ada minyak jelantah. Untuk alatnya yaitu ada 6 beker gelas berukuran 50 ml. Selanjutnya ada tusuk sate, selanjutnya ada batang pengaduk, selanjutnya ada penggaris, spiritus, kaki 3, dan yang terakhir ada kertas buram. Langkah pertama yaitu lelehkan margarin dalam gelas beker menggunakan pembakar spiritus hingga mencair sepenuhnya. Selanjutnya pisahkan kuning telur dari putih telur, lalu letakkan kuning telur ke dalam gelas beker. Buatlah larutan gula dengan melarutkan gula ke dalam air hingga benar-benar tercampur. Angkat margarin yang telah cair dari pembakar spiritus, serta matikan api spiritus. Tuangkan minyak jelantah ke dalam gelas beker baru. Tuangkan juga minyak goreng baru ke dalam gelas beker yang lainnya. Setelah semua bahan siap, berikan label pada setiap gelas beker. Untuk menguji Crispot lipid, yang pertama yaitu siapkan kertas buram dengan 5 tabel untuk masing-masing sampel bahan. Pengujian yang pertama yaitu dengan mengambil sampel minyak goreng baru menggunakan cotton bud, lalu dioleskan 5 garis sejajar pada satu kertas buram. Selanjutnya yaitu ulangi langkah-langkah seperti minyak goreng untuk bahan lainnya, yaitu bahan minyak jelantah, larutan gula, margarin cair, dan kuning telur dengan menggunakan cotton bud yang berbeda. Langkah selanjutnya yaitu biarkan semua sampel yang telah dioleskan pada kertas buram sampai mengering. Untuk pengujian yang kedua yaitu uji ketidakjenuhan asam lemak dengan menggunakan 3 tetes betadine sebagai reagen penguji pada sampel minyak goreng, minyak jelantah, larutan gula, margarin cair, serta pada kuning telur. Kemudian aduk 5 sampel tersebut menggunakan tusuk sate hingga tercampur merata. Berikut ini merupakan hasil uji ketidakjenuhan asam lemak pada sampel minyak goreng, minyak jelantah, pada sampel larutan gula, pada sampel margarin cair, serta yang terakhir yaitu sampel kuning telur, serta hasil uji Crispot lipid yang telah mengering. Tujuan praktikum lipid. Yang pertama adalah memahami prinsip dasar pengujian kualitatif lipid melalui metode Crispot test dan juga uji ketidakjenuhan asam lemak. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi keberadaan lipid dalam berbagai sampel melalui pengamatan visual terhadap hasil Crispot test. Dan yang ketiga adalah menentukan tingkat kejenuhan ataupun ketidakjenuhan asam lemak dalam berbagai sampel melalui reaksi dengan larutan antiseptik seperti betadine. Dan yang keempat adalah melatih keterampilan praktis dalam melaksanakan prosedur laboratorium sederhana dengan memanfaatkan alat dan bahan yang tersedia. Dan yang kelima adalah mengembangkan kemampuan analisis hasil pengamatan untuk menarik kesimpulan berdasarkan eksperimen. Konsep praktikum lipid. Lipid merupakan senyawa organik yang memiliki sifat tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform dan juga ether. Dilansir dari Saryawati dan Daud 2016. Lipid memiliki peran penting dalam sistem biologi seperti menjadi sumber energi, penyusun struktur membran sel, serta prekursor hormon dan molekul bioaktif lainnya. Dilansir dari Suprayitno dan Sulistyawanti 2017. Deteksi lipid secara kualitatif sering dilakukan menggunakan metode sederhana seperti Crispot test yang memanfaatkan sifat hidrofobik lipid yang meninggalkan noda transparan pada kertas. Dilansir dari Hania 2024.
metode CRISPR test memberikan hasil awal yang baik untuk menunjukkan keberadaan lipid, tetapi tidak memberikan informasi detail terkait dengan jenis dan jumlah lipid, dilansir dari Sulistowati dan Darmawan 2020. Selain itu, uji ketidakjenuhan lipid menggunakan larutan iodin juga sering digunakan untuk menganalisis derajat kejenuhan asam lemak dalam sampel, dilansir dari Hidayanto 2017. Reaksi iodin dengan ikatan rangkap asam lemak tidak jenuh menghasilkan perubahan warna yang mengindikasikan tingkat kejenuhan lipid, dilansir dari Hanum 2017. Pendekatan ini sangat penting dalam studi bahan pangan untuk mengetahui kualitas dan karakteristik produk. Selanjutnya, data pengamatan yang terdapat percobaan 1 yaitu uji CRISPR test. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan lemak berdasarkan kemampuan lemak membentuk lapisan kuning telur bercat transparan pada kertas. Sampel yang diuji yang pertama kuning telur, yang kedua margarin cair, yang ketiga minyak kelapa baru, yang keempat air gula, yang kelima minyak jelantah. Hasil pada kuning telur menimbulkan sedikit bercak transparan dan membentuk lapisan kuning telur pada kertas. Kemudian margarin cair menimbulkan bercak transparan tidak setebal seperti minyak goreng atau minyak jelantah. Minyak kelapa baru menimbulkan bercak transparan seperti kertas buram. Air gula tidak menimbulkan bercak transparan seperti kertas buram. Kemudian yang terakhir, minyak jelantah menimbulkan bercak transparan pada kertas buram. Percobaan kedua yaitu uji ketidakjenuhan asam lemak. Percobaan ini menguji keberadaan asam lemak tak jenuh yang menghasilkan partikel atau endapan jika terjadi reaksi. Asam yang diuji yang pertama kuning telur, yang kedua margarin cair, yang ketiga minyak goreng, yang keempat minyak jelantah, yang kelima air gula. Kemudian hasil pada kuning telur, iodin yang diteteskan bercampur rata dengan kuning telur dan tidak mengubah warna kuningnya. Kemudian pada margarin cair, iodin yang diteteskan tidak bercampur dan mengendap di bawah margarin. Kemudian minyak kelapa baru, iodin yang diteteskan membentuk partikel lebih banyak dari minyak jelantah. Minyak jelantah, iodin yang diteteskan sedikit dari partikel kecil. Kemudian yang terakhir air gula, yaitu larutan gula, iodin yang diteteskan bercampur rata. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis data atau pembahasan dari tampil pengamatan dengan dua percobaan, yaitu percobaan pertama yaitu CRISPR test dengan kertas buram dan percobaan kedua yaitu uji ketidakjenuhan asam lemak dengan betadine. Pada percobaan pertama, kertas buram digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan lemak atau minyak dalam berbagai sampel berdasarkan kemampuannya meninggalkan bercak transparan pada kertas buram. Hasil menunjukkan bahwa minyak goreng, minyak jelantah, dan margarin cair sama-sama menimbulkan bercak transparan yang merupakan ciri khas bahan yang mengandung lemak atau minyak. Minyak jelantah dan minyak goreng meninggalkan bercak paling jelas yang menandakan bahwa keduanya kaya akan kandungan lemak. Namun pada margarin cair meninggalkan bercak namun tidak setransparan bercak yang ditinggalkan oleh minyak goreng atau minyak jelantah. Kemudian dilanjut dengan kuning telur juga menimbulkan lapisan kuning yang agak transparan, di mana hal tersebut menunjukkan adanya lemak dalam jumlah yang sedang, terutama karena minyak kuning telur memang mengandung lipid alami seperti fosfolipid dan kolesterol. Sebaliknya, air gula tidak menimbulkan bercak transparan sama sekali karena larut dalam air dan tidak mengandung lemak, sehingga tidak memiliki sifat atau membasahi dan menembus kertas seperti minyak lainnya. Dengan demikian, uji CRISPR ini secara sederhana namun efektif membedakan bahan yang mengandung lemak dan yang tidak berdasarkan sifat fisik lemak yang meninggalkan noda transparan pada kertas buram. Pada percobaan ini, sampel-sampel tersebut dioleskan ke kertas buram lalu ditunggu 3-5 menit kemudian sehingga kering seperti itu untuk menunjukkan hasil apakah terdapat bercak transparan pada kertas buram atau tidak. Kemudian pada percobaan yang kedua yaitu uji ketidakjenuhan asam lemak dengan betadine. Percobaan kedua bertujuan untuk mendeteksi tingkat ketidakjenuhan asam lemak dalam berbagai sampel dengan menggunakan larutan betadine yang mengandung iodin. Iodin akan bereaksi dengan ikatan rangkap dalam asam lemak tak jenuh sehingga perubahan warna atau pembentukan endapan dapat diamati sebagai indikator. Pada minyak goreng, larutan betadine membentuk partikel kecil yang berwarna merah atau coklat menunjukkan bahwa minyak tersebut mengandung asam lemak tak jenuh dalam jumlah yang cukup signifikan. Sementara itu, minyak jelantah juga menunjukkan reaksinya, namun partikel-partikel yang ditunjukkannya lebih kecil dan lebih sedikit daripada minyak goreng.
yang menandakan bahwa sebagian ikatan rangkap dalam minyak jelantah tersebut mungkin telah rusak atau jenuh akibat pemanasan yang berulang kali. Dilanjut dengan margarin cair, tidak menunjukkan perubahan, berarti karena umumnya margarin telah melalui proses hidrogenase yang membuat lebih jenuh atau kurang efektif terhadap iodin. Terdapat sedikit endapan di bawah margarin tersebut karena tidak bercampur dengan margarin cair. Dilanjut dengan pada kuning telur, iodin terlihat tercampur rata dengan warna kuning telur tetapi tidak menunjukkan pembentukan partikel yang berarti menandakan lemak lebih dominan jenuh atau reaktifnya sangat rendah. Sementara itu pada air gula tidak menunjukkan reaksi sama sekali yang mempertegas bahwa sampel ini tidak mengandung lemak baik jenuh ataupun tak jenuh. Percobaan ini berhasil membedakan tingkat ketidakjenuhan asam lemak berdasarkan reaktifnya terhadap iodin yang menjadi indikator lemak berdasarkan reaktifnya terhadap iodin yang menjadi indikator penting dalam analisis kualitas dan stabilitas minyak atau produk yang berlemak. Seperti itu analisis data dan pembahasannya. Terima kasih. Dari kedua percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa uji gray spot lipid efektif untuk mendeteksi keberadaan lemak dalam suatu bahan berdasarkan kemampuannya meninggalkan bercak transparan pada kertas buram, sementara pada uji dengan betadine dapat mengidentifikasi tingkat ketidakjenuhan asam lemak melalui reaktivitasnya terhadap iodin. Minyak goreng, minyak jelantah, margarin cair, dan kuning telur menunjukkan adanya kandungan lemak dalam kadar yang berbeda, sedangkan air gula tidak menunjukkan identifikasi adanya lemak. Selain itu, hanya minyak goreng dan minyak jelantah yang menunjukkan reaksi signifikan terhadap betadine, menandakan adanya asam lemak tak jenuh, sementara margarin cair dan kuning telur mengandung lemak yang tidak jenuh. Kedua uji ini saling melengkapi dalam mengidentifikasi kandungan dan karakteristik lemak dalam sampel. Baik, sekian video praktikum dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.